Nah, kemudian untuk analisis statistik, kami berencana menggunakan SPSS ya Bu. Mungkin ini kami masih pertimbangkan Bu menggunakan SPSS atau aplikasi yang apa namanya yang mirip ya dengan SPSS. Cuman ini kalau misalkan Bu SPSS-nya ini sifatnya crack atau tidak resmi, apakah tidak apa-apa ya digunakan? Ya, kalau sejauh ini sih biasanya data itu cukup dengan Excel ya, mungkin analisis dengan Excel saja saya rasa cukup kan. Ya mudah-mudahan nanti datanya bagus ya, kalau kompleks nanti perlu dilihat lagi apakah memang perlu menggunakan SPSS atau cukup dengan Excel saja gitu. Oh, oke Bu. Baik, terima kasih. Nanti akan kami koordinasikan mungkin itu sebagai tambahan saja mungkin ya SPSS-nya mungkin ya. Ya. Gitu. Itu untuk yang kedua, lalu eh, mungkin yang untuk tambahan dari Bu Retno sama Bu Laras kemarin tuh yang mungkin ditambahkan di bagian latar belakang, walaupun di tinjauan staf sudah mungkin di latar belakang kami belum, atau saya yang bertanggung jawab itu belum, karena masih memikirkan, karena itu udah 2 halaman, jadi saya masih perlu untuk memikirkan mana yang harus dipangkas atau diganti dengan yang fokus ke naungan. Dan mungkin sejauh ini itu mungkin untuk revisi dari kami. Mungkin di minggu-minggu ini kami juga akan mencoba untuk mulai mencari mengumpulkan bahan alatnya ya untuk percobaan kami, mungkin dari media tanam, kemudian dari bibit tomat yang dipakai, dan juga alat-alat yang tadi sudah disebutkan di dalam proposal. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Kak Dava, mungkin ada tambahan juga mungkin sebelum kami serahkan kembali ke Kak Wahyu. Kak Dava? Apakah Kak Dava ada di room? Mungkin udah cukup dari Yudis tadi udah dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Dava. Mungkin itu saja dari kami untuk kelompok 1 mengenai progres kami dan juga dari revisian ini. Mungkin kalau ada komen ataupun masukan dari Bu Retno maupun dari Kak Wahyu, dipersilakan atau monggo. Mungkin saya kembalikan ke Kak Wahyu. Terima kasih. Iya, terima kasih Yudis. Mungkin Wahyu, saya boleh saya mengomentari ya. Iya Bu, terkait dengan sebenarnya kan kemarin di kelompok yang saya pegang ya sebenarnya juga di kelompoknya Winnie itu saya suruh mencantumkan semacam logbook Bu. Kan kalau dulu kita juga jadi jelas nanti ke depannya minggu ini kita ini gitu, menyelesaikan ini, minggu depannya ini, minggu selanjutnya dan seterusnya. Nah saya ingin bertanya ke kelompok Yudis tadi apakah sudah dijelaskan kira-kira terkait dengan segala macam perlengkapannya apakah sudah siap dan kira-kira kapan mulai menyemai? Iya, baik. Terima kasih Kak Wahyu atas pertanyaan. Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin dari Kak Dava atau dari Zulkarnain mau menjawab. Ya, terima kasih Yudis, izin masuk saya Zulkarnain. Seperti yang disampaikan Yudis tadi, untuk alat dan bahannya masih belum siap, jadi masih mau dikumpulkan kisaran minggu ini, dan rencananya ketika alat bahannya siap baru bisa mulai menyemai Kak. Jadi kalau alat bahannya udah siap baru mulai menyemai, seperti itu. Ya, sama mungkin mau klarifikasi. Mungkin Zul mau nambah lagi? Enggak, Yudis. No, oke. Baik, ya untuk tadi penyemaiannya Kak. Kami insya Allah sih karena ini alat bahan yang baru mau cari sekarang ya, kami mengira-ngira atau berencana itu untuk memulai penyemaian itu mungkin setelah minggu setelah pengumpulan proposal ya. Jadi insya Allah mulai tanggal 28, 29 Februari itu udah kami coba mulai menyemai. Itu rencana kami. Mungkin kalau ada kendala apa mungkin kami akan sampaikan. Dan untuk logbooknya kami akan segera coba membuat ya Kak. Itu kalau dari masukan kami Kak, dari jawaban kami. Mungkin itu jawaban kami Kak. Kalau terima kasih. Ya terima kasih. Ya mungkin itu bukan hanya untuk kelompok 1 ya, tapi untuk kelompok yang lain diusahakan juga setidaknya membuat jadwal untuk kedepannya itu akan ngapain kayak gitu. Soalnya kalau melihat yang tahun lalu itu cukup jomplang antara
proyek yang satu dengan yang lain. Kalau yang tahun lalu kan individu ya. Jadi, seperti contohnya saya di minggu pertama saya sudah mencari, batang singkong gitu, saya sudah mulai untuk mencari dan memotongnya, sedangkan yang lain masih mencari bibit, masih mencari ini dan seterusnya. Dan, beberapa, apa, teman-teman saya yang, tahun lalu itu ada kendala yang tidak terduga. Nah, ini saya takutnya teman-teman nanti kalau tidak disegerakan di minggu-minggu pertama sudah menyiapkan bahan, sudah mulai ternyata ada, sesuatu hal yang tidak dikehendaki, terus harus mengulang dan sebagainya. Jadi buat teman-teman atau kelompok yang lain, kalau ini kan kelompok, jadi dipersiapkan dan, sudah membuat reng-rengan. Jadi nanti, hari ini ngapain, seterusnya ngapain. Jadi supaya lebih terstruktur dan nanti memudahkan teman-teman dalam melakukan pengamatan. Mungkin dari saya itu saja, Bu Retno. Apakah Ya, Bu Retno terima ada kasih. tambahan lagi? Ya, selamat datang Pak Lukman. Ini Pak Lukman alhamdulillah bisa bergabung. Ini acara kita hari ini untuk setiap kelompok melaporkan progres Pak Lukman. Jadi progres terkait revisi dari proposal yang lalu. Mungkin Pak Lukman ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kelompok yang dibimbing Pak Lukman atau untuk semua kelompok yang lainnya, monggo. Saya mendengarkan dulu, ini baru selesai rapat satu ke tempat yang lain. Mengerti. Ya. Saya mengingatkan lagi ya bahwa yang utama proposal diselesaikan dulu, gitu ya. Jadi memang jatahnya revisi proposal itu sampai minggu depan. Gitu. Tapi menurut saya kalau dilihat dari tadi kelompok 1 itu bolehlah menyiapkan kegiatan small project-nya, tetapi proposalnya dulu difikskan gitu ya, dikonsultasikan, difikskan dulu. Nah kalau sudah fix baru mulai bergerak kegiatan small project-nya gitu. Jangan proposal itu nanti biasanya terus di akhir-akhir deadline gitu terus baru tanya ini bagaimana. Nah itu tidak efisien ya menggunakan waktunya. Jadi mumpung waktunya masih panjang, silakan dikonsultasikan gitu ya. Kalau misalkan dirasa sudah fix, ya berarti 1 minggu ini bisa diupload, dikumpulkan, kemudian bisa segera memulai kegiatannya gitu ya. Jadi kalau tadi saya membayangkan, Yudis kira-kira gimana nih naskahnya? Sudah tersentuh atau belum? Oke, Bu. Naskah ini pada saat kami di sini kami juga sedang mengerjakan. Jadi kami juga kalau ada masukan kami catat. Ya maksudnya mungkin karena ini proposal yang kemarin kan belum ada nilai ya. Jadi proposal yang dinilai itu adalah yang sudah direvisi gitu. Jadi mohon bisa dimanfaatkan waktunya baik-baiknya gitu ya, sehingga nanti ya biasanya itu gitu kalau sudah mendekati deadline itu baru WA Japri bagaimana begini gitu ya. Nah itu kan sayang waktunya ya. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 1, mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan proposalnya. Baik, saya kembalikan ke Wahyu. Baik, terima kasih Bu Retno dan terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan progresnya. Mungkin langsung saja kita ke kelompok berikutnya, kelompok 2, terkait dengan pengaruh konsentrasi tanah dan arang sekam sebagai media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat. Mungkin perwakilannya bisa menyampaikan progresnya terlebih dahulu. Permisi Kak Wahyu. Saya Mafulisa izin untuk menyampaikan progres dari kelompok 2. Untuk progres yang telah kami lakukan selama seminggu kebelakang ini masih terkait dengan revisi proposal. Untuk revisinya yang pertama itu pada bagian judul, untuk konsentrasi telah kami ganti dengan kalimat dengan kata kombinasi sehingga menjadi pengaruh kombinasi tanah dan arang sekam sebagai media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat. Kemudian untuk parameter telah kami revisi sesuai dengan saran yang telah
Untuk parameter kami tambah dengan jumlah batang pada kangkung dan juga berat basah. Kemudian pada bagian prosedur telah kami revisi untuk penyemaian benih dilakukan di tray terlebih dahulu, kemudian setelah 1 minggu baru dimasukkan ke dalam polybag yang telah diberi perlakuan media tanam. Kemudian pada bagian lampiran telah kami letakkan chart bar mengenai rencana kegiatan small project ini. Dan pada bagian prosedur penelitian ini kami revisi menjadi lebih terstruktur per poin, yaitu yang pertama untuk prosedurnya ada penyemaian, kemudian ada persiapan. Maaf Bu Lisa, mungkin bisa share screen daripada kita membayangkan mana gitu yang disampaikan ya. Kalau nggak apa-apa, kalau masih draft pun nggak apa-apa, sehingga kita tahu. Ya, silahkan. Ya. Sebentar Bu. Apakah slide saya sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, ini apakah perlu saya ulang terlebih dahulu ya, Bu? Ya, dilanjutkan saja, dilanjutkan dari yang sudah tadi sampai di mana tadi. Oh ya. Baik, izin melanjutkan. Untuk prosedur penelitian ini telah kami revisi dan telah kami jelaskan untuk per subbabnya, yaitu yang pertama ada kegiatan penyemaian. Kemudian ada persiapan media tanam, yaitu media tanam campuran tanah dan juga arang sekam dengan 5 kombinasi yang berbeda. Kemudian ini kami tambahkan penanaman, perawatan, dan pemanenan. Pada bagian perawatan ini kami tambahkan untuk melakukan pemeliharaan dengan menambahkan pupuk NPK dengan konsentrasi yang sama untuk setiap minggunya 1 kali pemberian pupuk seperti itu. Kemudian tadi di persiapan media tadi kombinasinya kok nggak disebutkan, sekalian tidak disebutkan ya persiapan media tadi. Coba, nah ini persiapan media tanam ini kan ada beberapa kombinasi ya. Iya, itu kami letakkan di sini Bu. Oh di atas, oh Ya. Ya. Berarti sesuai dengan rancangan gitu ya, ada kalimatnya begitu nggak penjelasannya? Kombinasi sesuai dengan rancangan misalnya gitu. Ada Bu ini, penjabaran pada subbab rancangan penelitian. Ya baik. Baik, kemudian ini pengambilan data. Sesuai yang saya jelaskan tadi, berarti untuk parameternya bertambah 2 menjadi persentase jumlah tanaman yang hidup, tinggi batang, diameter batang, lebar daun, panjang daun, jumlah daun, dan juga jumlah batang dan berat basah tanaman. Seperti itu. Berikut ada untuk cara... pertanyaan dari Bu Laras ini, pemeliharaan saat penyemaian apa yang dilakukan? Pemeliharaan saat penyemaian itu yang dilakukan hanya untuk penyiraman saja dan juga pemupukan dengan NPK cair seperti itu, Bu. Penyemaian sudah dilakukan pemupukan? Iya. Rencananya seperti itu, Bu. Namun NPK-nya nanti dalam bentuk cair seperti itu. Penyemaian itu perkecambahan toh, mengecambahkan? Iya, Bu. Sudah perlu pupuk ya? Gimana, Bu Laras? Saya rasa tidak perlu, Bu Retno. Bisa ya kelompok 1. Waduh, maaf Bu Laras. Emang masih gitu, masih naik turun kondisinya. Tapi udah enakan banget. Ya. Jadi
yang diperlukan hanya air kalau pada saat penyemaian itu. Dan itu pun yang selalu saya ingatkan, jangan terlalu banyak, jangan sampai kering. Terlalu banyak nanti juga busuk. Kalau kering juga kekeringan tidak akan tumbuh gitu, tidak ada imbibisi, tidak bisa memunculkan tunas kalau terlalu kering. Ya, jadi ini memang tahap yang penting gitu pada saat penyemaian mengenai jumlah air yang diberikan. Terus satu lagi di sekalian ya Bu Retno ya. Ya, monggo. Untuk pengukuran misalnya lebar daun gitu. Lebar daun itu diambil di tengah. Nah, tengah yang mana? Misalnya apakah mungkin lebih jelas disampaikan di lebar daun yang terlebar, misalnya begitu. Atau bagian daun yang terlebar. Misalnya begitu ya. Jadi kalau tengah itu apa diukur? Tengah-tengah begitu atau bagaimana? Ya, jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Ya. Wahyu, ayo silakan Wahyu. Wahyu moderatornya loh, bukan saya. Ya terima kasih Prof. Laras atas masukannya. Mungkin dari Bapak Lukman terlebih dahulu. Ya, saya itu untuk semua kelompok itu saya pikir hal yang krusial itu adalah bagaimana menanam, memelihara dan mengetahui dengan betul situasi yang ditanam, apakah itu saat pembibitan, pemeliharaan tanaman, ya, itu terutama penyiraman. Itu nek terlalu lembab begitu itu loh, nanti itu dari praktikum ke praktikum itu selalu menjadi masalah gitu ya. Karena itu nanti akarnya akan menjadi busuk. Jadi sebenarnya yang penting itu ya perhatian lebih daripada teman-teman agar betul-betul ikhlas memelihara tanamannya sebenarnya ya. Nah, itu misalnya secara prosedur itu tertulis di proposal harus disiram 1 hari 1 kali gitu ya. Sehingga kan kalau 7 hari kan diasumsikan 7 kali. Nah, itu ya iso klomoh itu kan. Nah, itu loh hal-hal kayak gitu tuh loh yang teman-teman mahasiswa itu harus care gitu ya, bahwa itu kan situasional dilihat karena itu bergantung cuaca juga. Nah, cuacanya tiap hari mendung gitu ya, hujan itu ya bisa jadi tingkat kebasahannya itu kan lebih awet daripada jika percobaan ini dilakukan selama 7 hari itu terang dan panas sangat luar biasa ya. Juga ukuran-ukuran bejana wadahnya itu ya itu juga mempengaruhi penyiramannya. Pokoknya hal-hal yang itu harus diperhatikan karena pokoknya jangan sampai nanti itu di akhir percobaan anak-anak ini anak biologi tidak bisa menanam, kecambah tumbuh aja tidak mau, itu kan menyedihkan gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mungkin jelas apa yang disampaikan Pak Lukman dan Prof. Laras. Ini pentingnya penyemaian teman-teman harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu basah. Tadi kata Prof. Laras akan menyebabkan kebusukan dan jangan sampai terlalu kering. Nanti nggak ada imbibisi. Karena tahun lalu lagi-lagi juga beberapa teman-teman saya tidak berhasil di penyemaian. Jadi di minggu berikutnya nyemai lagi. Jadi diperhatikan. Mungkin Bu Retno ada yang ingin disampaikan juga atau masukan untuk kelompok 2? Sudah saya rasa sudah terwakili Bu Laras, Pak Lukman. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Bu Retno dan terima kasih kelompok 2. Kalau menurut saya juga terkait dengan proposalnya sebenarnya lumayan sudah bagus untuk proposal kelompok 2. Dan tadi sepengetahuan saya juga sudah direvisi untuk beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kelompok 2, mungkin dilanjutkan kelompok ketiga ya terkait dengan pengaruh pemberian air cucian beras terhadap pertumbuhan Adenium obesum atau Kamboja Jepang kalau tidak salah. Silakan untuk kelompok 3 bisa menyampaikan progresnya. Ya, saya usaha sambil share screen seperti tadi ya supaya kami bisa melihat
yang sudah direvisi itu yang mana gitu ya, sampai di mana gitu ya. Oh, Tidak nggih, hanya Bu. mendengar berita. Ini kan bukan presentasi ya, tapi menunjukkan naskah yang kabarnya sudah direvisi itu seperti apa, itu saja. Ya, Baik, silakan Bu. kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 3 mungkin ada Afif dan teman-teman. Iya, coba lihat judulnya ya, judulnya. Pertumbuhan stek. Ya, ini kan menekankan pertumbuhan stek. Ya, pertumbuhan stek itu perbanyakan secara vegetatif. Ya. Nah, tapi saya belum melihat ini di tinjauan pustaka terkait dengan budidaya atau perbanyakan dengan stek itu seperti apa. Coba lihat tinjauan pustakanya tadi. Hanya 2 subbab ya, Kamboja Jepang dan air beras gitu saja. Mestinya itu bisa ditambahkan stek itu apa, kemudian apakah stek di adenium itu sudah umum dilakukan gitu ya. Biasanya itu menggunakan apa, apakah cabang-cabang yang mana yang digunakan gitu ya. Kemudian small project, coba ke atas sedikit, ke atas 2.1 apa? Nah, 2.1 ini kan hanya adenium obesum saja, tanamannya saja, tetapi apa yang akan diuji terkait dengan perbanyakan vegetatifnya itu tidak ada informasi sama sekali, belum ada gitu ya. Menurut saya itu perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemberian air cucian beras, itu frekuensinya atau kapan saja diberikan?
Ya itu selalu air cucian beras yang pertama ya. Yang pasti terus ya. Ya, ya baik. Ya, tinjauan pustakanya ditambah ya untuk penjelasan tentang batang, kemudian secara umum itu adenium bagaimana begitu, sehingga nanti ketika membahas itu sudah ada pustaka gitu. Apakah memang menggunakan cabang yang kesekian digunakan sebagai stek batang itu memang hasilnya bagus atau tidak, misalkan seperti itu. Ya, saya dari saya cukup itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Retno atas sarannya. Mungkin untuk Prof. Laras terlebih dahulu, apakah ada masukan untuk kelompok 3? Permisi Prof. Laras. Ya mungkin Prof. Laras terkendala jaringan atau terkendala hal yang lain, mungkin bisa ke Pak Lukman terlebih dahulu. Monggo Pak Lukman. Itu air cucian berasnya itu yang ke berapa? Biasanya yang pertama itu kan masih banyak ya, saripatinya, nutrisinya. Semakin itu kan nanti akan semakin tidak ada. Nah, air cuciannya itu yang mana? Nanti mungkin bisa diperjelas biar standar ya. Air lerinya itu. Yang pertama ya. Ya, sudah dijelaskan ya. Sudah dituliskan. Oke. Itu ada dioles dengan air bawang merah itu untuk apa? Nah, ya hal-hal seperti ini informasinya didapat dari mana? Ya, itu maksud saya. Itu kan referensi ya. Itu perlu diceritakan bahwa stek ini misalkan memang ada kemungkinan terjadi diserang hama atau apa sehingga ada perlakuan khusus begitu. Jadi itu yang bisa dimasukkan, salah satunya yang bisa ditambahkan di tinjauan pustaka terkait teks untuk adenium itu misalkan berbeda kan antara spesies atau antar tanaman pasti berbeda. Nah, perlakuan ini mungkin memang khusus untuk adenium bisa ditambahkan dioles dengan air bawang merah. Nah, ini air kalau lebih jauh lagi ditanya air bawang merah yang seperti apa. Nah, gitu kan kalau orang akan mengikuti metode ini supaya jelas itu saja sebenarnya maksudnya. Monggo Pak Lukman, apa ada lagi selain dari cucian berasnya? Atau sudah cukup dari Pak Lukman? Tinggi batangnya ini berapa? 15 cm. Terus disungkup dengan botol plastik, pakai botol plastik atau gelas plastik ini? Botol plastik. Ya. Itu tidak dibuka sama sekali. Dibuka saat disiram. Berarti ditutup terus dong, sampai akhir pengamatan. Ada nggak di sini metodenya? Sungkup dibuka terus ketika daun sudah muncul, ada nggak penjelasannya?
Nah, ya, jadi itu penting lah. Kalau nggak ada itu, nanti orang membaca sepertinya disungkup terus sampai akhir stack gitu ya. Itu penting. Ya, saya sudah Wahyu. Oke, mungkin kalau sebenarnya sih saya untuk kelompok 3 ini apa ya, tidak agak bingung gitu, kenapa kayak memilih adenium gitu. Menurut saya itu kayak agak sulit gitu di dalam mengkontrol segala perlakuannya nanti kayak gitu. Saya yang kebayang itu juga apakah Kamboja Jepangnya itu benar bisa dipastikan seragam. Artinya kalau saya dulu kan menggunakan batang singkong, apakah batang singkongnya benar-benar semua usia 1 tahunan kayak gitu. Nah, saya khawatir kelompok ini kayak kesusahan gitu Bu Retno dalam mencari stek dari Adenium obesum ini. Terkait dengan proposal mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Menurut saya banyak hal yang harus diperbaiki di proposalnya terkait dengan abstrak juga terlalu bertele-tele, terlalu kemana-mana. Terus untuk latar belakangnya juga mungkin bisa digali lagi. Terus terkait dengan tinjauan pustaka, saya setuju juga dengan Bu Retno. Jadi mungkin terkait dengan hal-hal yang belum tersampaikan, yang bisa menguatkan nanti penelitian ke depannya, itu bisa disampaikan di tinjauan pustaka. Mungkin itu dulu. Oh, saya ingin bertanya satu hal terkait dengan kan ini pemberiannya berbeda-beda ya. Ada yang 25% air cucian beras, 70%-nya keran. Apakah teman-teman kelompok 3 ini membuat satu dulu yang banyak kayak gitu air cucian berasnya baru dipisah-pisah seperti itu atau bagaimana terkait dengan soalnya kayak sepertinya kalau cucian beras itu juga tidak terlalu banyak airnya seperti itu kalau yang dipakai yang pertama ya, soalnya saya biasa juga masak nasi beras dikasih air ya hasilnya seperti itu aja untuk yang pertama, sedangkan ini kan ada 5 perlakuan dengan masing-masing konsentrasi 25, 50 dan sampai 100%. Nah, itu pembuatannya seperti apa? Oh, jadi setiap mau menyiram, jadi air cucian beras itu hari itu melakukan penyiraman, jadi air cucian berasnya juga yang dari hari itu. Untuk semuanya seperti itu. Jadi misalnya pagi saya mencuci beras, misalnya kalian mencuci beras, diambil air cucian beras tersebut yang pertama, lalu teman-teman buat langsung air cucian beras yang teman-teman peroleh di hari itu disiramkan juga hari itu dengan masing-masing konsentrasi ke Kamboja Jepang teman-teman gitu. Oke, ya mungkin kalau kalau saya boleh meresum ya, mungkin kalau salah mohon diluruskan. Jadi kelompok 3 ini setiap membuat air cucian beras yang pertama itu menambahkan 2.500 ml air, gitu ya. Nah ya, maksudnya ketika mencuci yang pertama itu ditambahkan 2.500 ml air. Nah, dari 2.500 ml air itu dibagi menjadi beberapa perlakuan untuk 100%, untuk 75 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah berapa mililiter yang dibutuhkan untuk disiramkan di setiap perlakuan sehingga 2.500 ml itu cukup. Ya, jangan sampai ini kurang terus akhirnya membuat lagi sehingga air cucian berasnya adalah air cucian beras yang kedua. Yang itu yang perlu yang hati-hati gitu ya, sehingga 2.500 itu memang untuk cucian beras yang pertama begitu ya. Ya, baik. Gitu Wahyu. Jadi
setiap kali mau perlakuan memang harus masak masak nasi. Masak nasi. Ya, Mungkin jadi Ibu. jangan sampai malah air cucian berasnya disimpan, itu malah kurang baik ya. Nah, Begitu. iya, mungkin terima kasih Bu Retno. Ya, jadi saya ingin menegaskan itu karena kan ada beberapa ulangan juga. Jadi teman-teman harus diperhatikan terkait dengan hal itu karena itu pengaruhnya kan di situ gitu. Mungkin itu saja terkait dengan untuk kelompok 3. Pak Lukman ada Mungkin tambahan, Pak Lukman? Pak Lukman ada tambahan terlebih dahulu, Pak Lukman. Mau Tidak, masak nasi sementara. apa enggak? Itu problemnya itu nanti nek adange 1 kilo ya. Nek adange nek cuma setengah kilo ya apa carane anak-anak Nah, itu ngitungnya? harus manggil temennya supaya adangnya banyak. Ya, karena dijanjikan itu berapa? Mencuci beras 1 kilo. Itu kira-kira nanti ya. Beda konsentrasi apa enggak ya? Kalau berasnya 1 kilo dengan setengah kilo itu. Ya tentunya beda Pak. Kalau 1 kilo disiram 2.500 sama setengah kilo ya karena itu nanti beda. mahasiswa biar dipecahkan itu hitung-hitungan apa kimia dasar ya. Mau 1 kilo apa setengah kilo terus. Ya. Nah, kurang ya adang sekilo kok itu tadi koncone dijeluki kabeh ya. Jenis berasnya juga barangkali. Gimana Bu Lara? Jenis berasnya juga. Iya, harus sama. Mungkin sudah cukup untuk masukan dari Bapak Ibu dosen untuk kelompok 3. Terima kasih atas pemaparan progresnya. Semangat buat teman-teman kelompok 3. Semoga diberi kelancaran ya. Mungkin dilanjutkan untuk kelompok keempat terkait dengan pengaruh variasi naungan dan dosis ZPT, giberelin, GA3 terhadap respon pertumbuhan tanaman sawi pakcoy. Ya, mungkin untuk teman-teman kelompok 4 bisa dimulai untuk memakan progresnya. Ini barusan sebentar. Saya barusan terpikir ini untuk yang air cucian beras itu. Kok tidak ada ide untuk membandingkan ya air cucian beras putih, merah sama hitam gitu misalkan, itu kan bervariasi gitu ya. Kan isinya pasti berbeda gitu ya. Baru terpikir sekarang. Nah, apa-apa, lanjut kelompok 4. Oke, lanjut dulu. Silakan untuk Danila sepertinya yang sudah share screen. Adisti. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Danila, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan revisi proposal yang sudah kami kerjakan. Jadi revisi yang pertama itu terletak di latar belakang. Jadi karena ada permintaan untuk menjelaskan intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk sawi pakcoy dan berikan penjelasan mengapa pengaruh pemberian naungan terhadap pertumbuhan sawi pakcoy menjadi perlu untuk diteliti. Jadi ini ada tambahannya sudah diberikan highlight kuning. Lalu revisi selanjutnya ada di bagian manfaat, di mana manfaat bagi mahasiswa sudah direvisi. Lalu untuk tinjauan pustaka itu masih dalam tahap revisi, tetapi sudah diberikan subbab seperti dari yang diminta itu sawi pakcoy, cuman belum dirapikan lagi. Jadi penjelasan tentang sawi pakcoy, lalu penjelasan tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan sawi pakcoy, dan juga pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan pakcoy. Lalu yang sudah direvisi lagi adalah bagian metode, di mana untuk jenis rancangan penelitian itu diberi catatan untuk diberikan penjelasan dosis giberelin sintetik, jadi terdiri dari 3 taraf gitu. Oh ya, sebelumnya dijelaskan juga terdiri dari 2 faktor, yaitu ada dosis giberelin sintetis GA3 dan juga presentasi naungan. Nah, giberelin ini dosisnya ada 3 taraf dan presentasi naungan juga terdiri dari 3 taraf. Nah, lalu ada lagi penjelasan tentang perbandingannya. Jadi kemarin tuh belum ada penjelasan bahwa itu tuh adalah perbandingan komposisi GA3 dibanding air, yaitu 1:10, 1:15, dan 1:20. Begitupun dengan naungan
kemarin cuma 0, 50% dan 100% diberikan tambahan bahwa 100%, naungan 100% itu adalah ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung, 50% itu adalah di bawah pohon rindang, lalu yang 0% itu adalah di tanah lapang yang terkena cahaya matahari langsung. Lalu masih di atas, untuk metode pengambilan data juga kita menambahkan parameternya. Kemarin masih belum ada parameter jumlah tanaman hidup. Lalu variabel penelitiannya kembali lagi kita revisi agar lebih jelas. Lalu untuk sampel penelitiannya kemarin belum terlalu ter-highlight, jadi ada 100 tanaman sawi pakcoy, di mana kan tadi ada 3 kelompok. Jadi misalnya pemberian GA3 1:10 dengan naungan 0% itu 10 buah sawi. Jadi totalnya itu ada 30 per kelompok, ditambah lagi kelompok kontrol itu ada 10, jadi totalnya ada 100 tanaman sawi pakcoy. Lalu selanjutnya di prosedur kerja itu ada kesalahan penulisan. Kemarin kita nulisnya kokopit, seharusnya kokopit gitu. Lalu juga ada peringkasan prosesnya. Jadi ada diberikan lagi pembibitan tanaman sayuran dan maksudnya prosedur kerja itu dibagi menjadi pembibitan dan tanaman serta perawatan tanaman pakcoynya. Lalu dijelaskan juga tentang penyiraman airnya dilakukan berkala kapan aja seperti itu. Lalu juga di penanaman dan perawatan juga kembali dijelaskan dari ukuran polybag yang kemarin belum diberitahu. Terus juga ada penjelasan pemberian zat pengatur tumbuh, lalu ada pemberian pupuk itu dilakukan pada kapan saja, penyiraman juga dilakukan pada kapan saja, seperti itu. Lalu tambahan yang terakhir adalah penambahan jadwal penelitian, tapi untuk jadwal ini masih perkiraan, jadi kita mengambilnya dari Februari, Maret, April, Mei, dari pembuatan proposal, terus mencari bibit pakcoy, mungkin dimulainya entah di minggu terakhir Februari atau di awal Maret, Maret, lalu ada penanaman bibit pakcoy. Jadi ketika sudah menemukan bibitnya langsung disegerakan untuk penanaman bibit pakcoy. Terus pengamatan awal pertumbuhan dari bibitnya itu sampai nanti menjadi tumbuh tunas. Lalu pemberian pupuk sesuai dari penjelasan yang di atas. Lalu ada penyiraman dan penyertaan ZPT, lalu pengamatan parameter, jadi tinggi tanaman, lebar, jumlah daun, jumlah tanaman yang hidup, sebanyak 2 kali seminggu, di bawah lagi. Lalu ada penimbangan berat basa tanaman saat panen, karena proses penumbuhan sawi pakcoy ini sekitar 30-40 harian juga, jadi kita memperkirakan sekitar segini paling lamanya gitu untuk pertumbuhan pakcoynya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Lalu di akhir minggu tumbuhnya dipanen dan langsung dimulai analisis data sampai penyusunan laporan akhir, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Masuk dari kelompok 4, nama saya Zan Palevi, mengenai proses penyemaian dari sawi pakcoynya. Mungkin yang seperti direvisi sebelumnya, pemeliharaan pakai air biasa, tidak perlu pakai air agar. Sebenarnya itu untuk proses air agar itu untuk proses penyemaian, dan berdasarkan referensi yang saya peroleh dan pengalaman yang pernah saya lakukan untuk proses penyemaian dari sawi pakcoy sendiri, itu bisa juga dengan polybag, dengan media sekam sama pupuk kompos, kemudian nanti dibasahin, ditaburin bijinya. Cuman itu masih jadi pertimbangan gitu. Ini juga menjadi pertanyaan sih ke Ibu Retno mungkin, atau ke dosen-dosen yang lain, mengenai proses penyemaian yang lebih efektif itu pakai apa ya. Mungkin bisa pakai tisu atau apa, tapi yang pernah saya lakukan itu yang pakai media biasa, disiram, terus ditiban lagi pakai
pupuk sedikit, ditutup sampai 3 hari pakai plastik hitam, kemudian nanti biji-biji dari semainya itu udah pada mulai tumbuh kayak gitu sih. Mungkin pertanyaan lebih ke penyemaian aja dari saya. Itu. Ntar mungkin ditambahkan dari dosen-dosen. Terima kasih. Ya, saya rasa penyemaian yang tadi disampaikan terakhir tadi sudah benar ya, pakai media biasa gitu. Jadi perkecambahan biasa. Kalau tadi yang Yudis kelompok 1 kan dengan kapas. Ya, sehingga saya komentari itu. Nah, kalau untuk media biasa saya rasa tidak ada kesulitan nantinya kalau perlu pemindahan ke polybag atau tempat media yang lebih besar gitu ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan pakai tray. Tray ini kan medianya media biasa ya. Media apa ini? Traynya media apa? Ketika di tray ini medianya apa? Ini nomor 3 ini. Ya, jadi untuk yang di tray itu campuran dari tanah, kokopit, sekam, dan pupuk kandang Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, saya rasa itu saja. Bisa langsung ya, bisa langsung nanti tinggal mengambil satu persatu kecambahnya, kemudian dipindahkan ke polybag. Ada pertanyaan di chat itu dari Bu Laras, silakan di respon. Mungkin saya bantu untuk menyampaikan pertanyaan Prof. Laras, Bu Retno. Untuk kelompok Danila, bagaimana mengukur kesegaran daun? Datanya bagaimana? Kualitatif atau kuantitatif? Untuk pertanyaan kedua, sekilas Prof. Laras melihat ada notulensi. Apa maksudnya? Mungkin bisa dijawab. Mungkin izin menjawab mengenai yang notulensi itu. Jadi notulensi itu dimaksudkannya setiap controlling dari perlakuan yang telah diterapkan itu ditulis di dalam logbook, mungkin seperti itu. Jadi lebih ke hasil pengamatan setiap harinya dimasukkan ke dalam logbook, jadi bisa dipantau seperti itu. Untuk kesegaran mungkin dari warna bisa terlihat mungkin